Nah ini Pak Fahil ini kan selain ya tugas dari donor darah yang mengumpulkan darah banyak, ini kan tadi tugas kemanusiaan. Yeah. Nah ini bencana tadi Pak Fahil menyampaikan di luar negeri itu seperti apa misalnya yang pernah dilakukan? Saya berikan gambaran yang dalam negeri dulu mungkin. Dari 2014 sampai ya 10 tahun lah, itu bencana di dalam negeri itu hampir 35.000. 35.000 kali? Bencana, kejadian. Oh, banyak sekali ya? Ada sekian belas jenis bencana. Dari erupsi, dari gempa bumi, Longsor, banjir, longsor, kekeringan, abrasi. Dan itu semua ada dampaknya. Dampaknya buat yang terkena. Yeah. Nah, bayangkan bisa jadi di satu kejadian ada dua, ada banjir sekaligus longsor. Biasa dibarengin itu. Iya, terjadi kan biasa seperti itu. Dan yang terdampak itu tidak kecil, itu besar sekali. Betul. Bayangkan aja misalnya yang pernah terjadi di Sumatera Barat, banjir dengan longsor itu yang terkena 100.000 orang. Wah. Jambi juga hampir yang sama seperti itu. Jakarta kemarin itu kan 60.000-an orang kena, Jabodetabek. Nah, itu mau tidak mau ada doktrin PMI yang menurut saya agak lumayan menjadi tantangan buat kita. Jadi dimanapun kejadian, kita sudah harus berada di situ 6 jam. Dalam 6 jam kita sudah ada harus di situ. sudah sampai di lokasi. Baik perlengkapannya, baik SDM-nya, baik bantuannya. Nah, jadi misalnya kayak kemarin, kita kan punya gudang tuh di Serang misalnya. Nah, gudang kita yang besar itu ada 6, salah satunya di Serang itu. Nah, itu segera kemudian paket-paket, tadi ada sarung, ada selimut, apa segala macam, bahkan tenda. Nah, itu kita bawa ke tempat-tempat itu. Karena biasa rata-rata itu ada pengungsian. Iya, pasti. Ada pengungsian. Sementara yang juga harus segera ada itu adalah air bersih. Nah, ini jadi ikonnya PMI sebenarnya, air bersih. Yang itu dicontoh lalu kemudian. Artinya air bersih yang mobile, yang kita dibawa. punya tangki air itu hampir 200 di seluruh Indonesia. Itu yang dikendalikan oleh PMI pusat. Belum lagi daerah-daerah juga memiliki tangki air. Belum lagi ambulan segala macam yang standar. Tapi apapun bencananya, pasti air bersih itu adalah menjadi kebutuhan pokok. Dan itu tidak berhenti hanya pada waktu itu. Sampai kemudian bencana itu selesai. Sampai pengungsian selesai. Pengungsian selesai. Bayangkan dulu ketika terjadi di Cianjur, itu kita operasi 8 bulan. Wah, lama sekali ya? Ya, air bersih kan harus selalu dikasih. Karena mereka berada di penampungan. Jadi air bersih mobile tadi itu hanya menampung air bersih atau memproses air kotor jadi air bersih? Ada dua, kita ambil dari PDAM, ada yang kita produksi. Bisa memproses Bisa air kotor memproses. jadi air bersih? Kita punya, dan bahkan kita di Jatinangor tuh ada namanya pusat WASH kita, Water and Sanitation itu. Itu adalah pusat pendidikan yang bisa juga menjadi Center of Excellence-nya Asia Pasifik. Oh, Dan karena itu apa? dulu Besar produksinya atau apa karena itu? karena pelatihan di sana. Oh, pelatihan. Pelatihan-pelatihan untuk ya itu tadi proses air bersih, dari produksinya segala macam itu kita punya di situ. Termasuk untuk sanitasinya juga. Jadi tadi mobile untuk memproses air kotor menjadi air bersih itu selain bentuknya mobil, apa yang motor juga ada? Ada yang kecil, ada juga yang kecil. Kadang-kadang mungkin pada saat bencana kan infrastrukturnya rusak, misalnya gempa, gempa, terus dana rusak, mobil kan nggak bisa lewat nih. Mungkin ada motor yang mengangkut satu alat yang bisa memproses. Bahkan ada yang VR itu ya. Oh, yang kayak roda 3 itu ya, roda 3 ya. Ada. Kita lumayan. Nah, artinya dari sisi itu lumayan lah. Kita pada waktu kekeringan itu ada hampir 90 juta liter air. Yang tahun 2023 itu kan ada kekeringan di seluruh Indonesia itu. Ada di 21 provinsi. Ada 167 kabupaten kota. Itu kita beroperasi itu. Mengerahkan itu tadi. Ya termasuk selain tangki air yang besar, juga yang kecil-kecil. Ya disesuaikan dengan infrastrukturnya. Kita
banyak melakukan kegiatan-kegiatan bantuan ke luar negeri. Yang terakhir Gaza antara lain. Kita antara lain tentu memberikan dukungan pelayanan kesehatan, dapur umum, terus kemudian membangun memberikan tenda-tenda. Tenda-tenda pengungsian. Ya, terus air bersih itu juga kita lakukan. Nah, dan kita kerjasama dengan baik langsung dengan Bulan Sabit Merah Palestina maupun dengan Bulan Sabit Mesir. Jadi kita selalu kerjasamanya itu dengan sesama perhimpunan nasional. Nah, jadi kan ada dua, ada Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Nah, jadi itu yang. Nah, jadi tadi Afghanistan juga kita. Pernah juga pernah. Terus kemudian Myanmar. Terus waktu kejadian gempa bumi di Nepal. Nah, jadi tidak hanya di dalam negeri. Dan itu bisa dilakukan antara lain baik sifatnya bantuan barang maupun bantuan medis. Jadi kita ada tim medis juga. Oh iya. Nah, selain tadi yang bentuknya mungkin masih yang konvensional, ada nggak inovasi PMI ke depan yang mungkin sudah menggunakan teknologi digital atau memanfaatkan AI dan segala macam ini dalam rangka mendukung kerjanya PMI ini? Ada, yang jelas ya. Ini salah satu yang juga menjadi sekarang kita coba galakan adalah penghijauan. Maksudnya apa ke PMI apa hubungannya? Perubahan iklim itu adalah bencana global. Kalau disebut sudah itu bencana, maka harus direspon juga. Jadi bencana global harus direspon secara global. Nah, makanya kita memberdayakan dan memobilisasi relawan-relawan kita untuk menanam pohon. Nah, salah satu antara lain yang sedang kita coba kembangkan adalah melalui drone. Ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa dijangkau. Nah, itu kan mulai teknologi kan, menggunakan teknologi. Nah, kalau tadi berbicara mengenai digital, proses manajemen darah pun sudah menggunakan digital. Jadi termasuk itu tadi, umpamanya di sini kurang kita akan kasih tahu kan itu saling tahu ya. Jadi sudah dilaporkannya otomatis mana ada lebih surplus, ada yang mana yang kurang ya. Jadi digital business process itu kita terapkan sekarang di PMI. Bahkan ya kita berusaha suatu saat nanti semua markas PMI itu adalah smart and green markas. Jadi hijau antara lain ya kalau bisa kita menggunakan energi hijau ya kita akan gunakan energi hijau. Hijau karena penanaman dan lain sebagainya. Nah, smart itu yang menggunakan digital itu tadi. Ya, ada nggak misalnya smart digital tadi itu untuk pendonor? Jadi orang mau donor nih kan biasanya juga ini daftarnya biar gampang pakai handphone aja. Kalau mau datang nih silakan aja janji waktu. Datang langsung gitu misalnya. Ya sebenarnya setiap saat kita dengan katakanlah sekarang kan serba online. Umpamanya mau mendonorkan darah bisa menggunakan itu melalui online atau mau menyumbang juga bisa pakai online. Jadi tidak perlu datang lagi, langsung aja ditransfer itu juga ada. Yang sebenarnya yang lebih banyak itu kan yang secara pendonor tradisional itu lumayan sudah. Ya, tapi mungkin yang seperti Pak Edi lah ya. Memang bisa membayangkan salah satu yang juga menjadi pelayanan kita untuk kita mobile. Jadi mendatangi. Bahkan tempat-tempat mau di mall, mau apa segala macam itu. Di mall itu sudah bagus, jadi kan nyaman orang main ke mall sekaligus singgah langsung memberikan donor darah. Jadi kita sudah outreach ke sana gitu. Tapi kayaknya di mall belum banyak tempat sepertinya ya. Ya itu mau tidak mau kan mobilnya di luar kan. Enggak, itu saya lihat mallnya malah kalau di Senayan City kan sudah langsung di sudah ada. Mungkin bisa diperbanyak kali supaya orang semua harus kerjasama dengan mall-mall itu. Harusnya Pak, mereka pastinya nggak keberatan kalau memang diminta. Ya kita dorong daerah-daerah tentu ya dalam hal ini umpamanya di kota-kota yang ada mallnya itu kerjasamalah dengan mall-mall itu untuk kegiatan ini. Ya memang luar biasa misi dari Palang Merah Indonesia ini buat kemanusiaan.